Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dimana berada, selamat pagi. Ini saya posisinya belum mandi ya. Ini saya juga mau nyuci Om Bros. Ini memang posisi saya belum mandi. Untuk kali ini saya akan membuat video tentang tutorial cara menyupir truk. Mungkin tidak begitu efektif ya, tapi setidaknya bisa membuat gambaran. Karena apalagi ini yang saya gunakan ini kita menggunakan Isuzu NMR 71 dengan pola atau sistem transmisi yang berbeda dengan si Canter ya, dengan Mitsubishi Canter. Nah, kita menggunakannya Isuzu NMR 71. Nah, ini karena dengan transmisi 6 ini berarti 6 sama mundur, untuk yang 5 maju, untuk yang 6 mundur. Nah, ini kita akan membuat tutorial cara mengemudinya si Isuzu NMR 71 ini. Oke. Kalau begitu kita mulai dari dasar yang pertama. Untuk cara kita belajar mengemudi truk, yang pasti harus ada truknya, kontaknya. Nah, kalau sudah yang pasti kalau di starter mesinnya normal. Nah, itu yang pertama. Soalnya kalau kita sudah belajar tutorialnya mengemudi tapi armadanya nggak ada, terus kita mau menyupir apa? Ini sekedar buat telingan daripada nanti remisa-remisanya ini sepaneng. Nah, ini sudah ada, tapi kalau untuk pemula usahakan harus ada pendamping satu ya. Dan sebelum sampean pindah ke setir kanan, pindah ke bagian pengemudi, sebaiknya Anda duduk di sebelah kiri dulu dan mengamati cara si pengemudinya, si sopirnya itu dalam mengemudi. Nah, kalau sampean sudah sedikit paham, baru sampean pindah ke kanan untuk gantian sampean yang belajar nyetir begitu remisa ya. Oke, kita mulai dari trip yang pertama. Nah, trip dari mana? Kita mulai trip yang pertama kan sudah. Sekarang kita untuk yang kedua. Yang kedua kita pahami tentang transmisinya ya, si Isuzu NMR 71 ini. Nah, kita dekatkan dulu kamera ya. Nah, ini remisa. Ini kan ada tulisan nih. R 1 2 3 4 5 6. Nah, ini R ini tandanya adalah transmisi untuk mundur. Nah, ini kalau kita mau masukkan transmisi mundur, ini kopling harus diinjek ya. Nah, harus diinjek dulu set. Ini kalau mau mundur kita pol nih, pol yes, sampai pol mentok. Ini mentok ya, kita dorong ke depan. Nah, ini mundur, ini buat transmisi mundur. Kalau kita tarik ke belakang, pol mentok ke belakang, sebelah ke kiri, terus pol mentok ke belakang. Ini transmisi satu ya, jadi lihat transmisi satu. Nah, ini yang sering menjadi jebakan ini karena saya aja dulu sempat kagok ya, tidak bisa begitu cepat menyatu karena memang transmisinya beda. Nah, ini posisi netral. Kalau dulu kan Canter begitu netral, kalau kita dorong ke depan, nah ini kita dorong ke depan, itu kan masuknya ke transmisi 2. Nah, tapi ini beda ini. Kalau untuk si NMR 71 ini, jika dalam kondisi netral, posisi netral, ini ada tulisannya N ya. Nah, kita lihat, nah N netral. Kalau kita dorong posisi ke depan, ini langsung masuk ke transmisi 4. Nah, ini bedanya. Nah, dan di sini rata-rata banyak mereka yang baru membawa Isuzu NMR 71 ini begitu dalam kondisi kendaraan transmisi netral ya, itu langsung didorong ke depan. Nah, jadi pas begitu dia start itu tetap nggak kuat karena dia menggunakan transmisi 4. Nah, caranya itu memang agak sedikit digeser. Misalnya transmisi netral nih, kita injak kopling, set, kopling diinjak. Nah, ini agak digeser ke kiri sedikit ya, ini kan posisi netral. Geser ke kiri sedikit, jangan pol. Geser ke kiri sedikit, kita dorong ke depan. Nah, ini transmisi 2. Transmisi 2. Lah, untuk masuk ke transmisi 3, ini kita langsung tinggal tarik ke belakang lagi aja. Nah, ini sudah masuk ke transmisi 3 remisa ya. Sudah masuk transmisi 3. Nah, ini dari netral untuk mau ke transmisi 2, geser sedikit ke kiri,
dorong ke depan, netral lagi. Untuk masuk ke transmisi 3, dorong ke kiri sedikit, tarik ke belakang. Nah ini 3 ya, karena ini untuk prainya tidak terlalu begitu lebar ya jaraknya. Nah kalau untuk masuk ke transmisi 4, nah ini langsung ke transmisi 4 ini ya. Kalau ke transmisi 4 ini kurang lagi, kurang dipanasi paling. Nah ini 4 ini kalau dari netral berarti langsung ke depan lah. Kalau tarik ke belakang langsung just. Nah ini kita masuk ke transmisi 5. Nah netral ke 4, nah maju, langsung maju. Untuk yang kelima dari netral langsung ke belakang. Nah ini. Nah untuk masuk ke transmisi 6 itu kita dari netral just tarik ke kanan, pol ke depan. Nah ini 6 nih, transmisi 6. Ingat lagi ya, tarik ke kanan, pol ke depan. Nah ini 6 ya. Nah ini untuk bisa ketahui sendiri untuk tombol-tombolnya ya. Ini ada sen, nah ini sen kanan, sen kiri ya. Nah ini ada tuas exhaust angel break. Habis pokoknya ini break ini daripada ngomong kalau bahasa Inggris exhaust angel nih. Nah ini untuk si Isuzu NMR 71 ini memang berbeda dengan Isuzu NKR ya, dan juga berbeda dengan Canter. Kalau NKR itu ke atas, nah kalau untuk Isuzu NMR 71 ini ke belakang. Nah untuk kita bisa menggunakan exhaust brake ini atau brake ini, itu posisi kita harus mesin bunyi dan transmisi harus masuk di transmisi, apakah entah itu 1 atau mundur atau 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam kondisi berjalan ya. Kondisi berjalan, tidak boleh transmisi netral. Nah dan kita kaki juga tidak boleh menginjak gas, dan juga kita tidak boleh menginjak kopling. Nah kalau kita menginjak kopling atau menginjak gas, ini secara otomatis exhaust brake ini akan mati ya, itu tidak nyala begitu. Dan saya kasih contohnya ya, sebenarnya mesti tidak saya bunyikan, ini hanya sekedar saja. Nah saya dilihatkan pemirsa, ini nah itu ini adalah, nah ini adalah gambaran dari exhaust brake ini. Nah kalau saya tarik, saya majukan ke depan, nah itu mati. Ini kalau saya gas, nah ini dia biarpun di sana nyala tapi dia tidak bisa tidak aktif atau mati ya brake-nya ini, begitu remisah. Nah dan ini adalah tombol bahaya atau lampu hazard oke. Nah ini oke, ini tadi ya buat simbol itunya ya. Nah ini kita setelah itu kita kembali ke posisi cara menyetater ini juga biar tidak, ini kamera saya taruh belakang dulu ya. Nah kita mau mulai dari sistem menyetater. Nah kalau dalam kita mau menyetater ini, usahakan kondisi transmisi netral ya, ingat, dan hand rem terus narik ke atas, usahakan. Jadi untuk menghindari kalau kita pas di starter itu nyendal maju atau nyendal mundur, nah itu yang biasanya sedikit agak nanti mengagetkan atau bisa tiba-tiba nyuduk motor di depan atau di belakangnya. Nah kita mulai dari tes cara mengemudi yuk ya. Kita posisi netral ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah oke pemirsa, kita mulai, karena kita ini aturannya sih harus pakai transmisi 1 ya, tapi karena ini kosong kita pakai transmisi 2 ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah kita jalan, usahakan pandangan fokus ke depan. Nah ini kita jalannya kalau untuk memulai itu nggak usah jauh-jauh, yang penting kita bisa menyetabilkan antara gas, kopling, kita tidak nyendal-nyendal, cukup pakai transmisi 2 saja dulu. Nah tapi usahakan cari tempat yang lega ya, seperti kayak lapangan atau pokoknya di lokasi-lokasi yang lega. Ini cukup kita pakai transmisi 2 aja dulu untuk menyetabilkan antara gas biar tidak biar tidak seperti ini ya, biar tidak nyendal-nyendal.
Dan kita juga harus fokus ke sebelah spion kiri dan spion kanan agar kita tidak serempet sebelah kanan atau di sebelah kiri kita, begitu Remisa ya. Nah, setelah kita bisa menyetabilkan gas, itu kita muter-muter di lapangan sekitar 10 kali atau 15 kali, itu yang paling utama. Nah, setelah itu bisa latihanlah berparkir, latihan parkir, baik itu latihan maju atau latihan parkir mundur ya, seperti itu. Jadi kalau enggak seperti latihan parkir, kalau enggak latihan mundur, itu seperti itu modelnya kita gitu. Jadi nanti kita istilahnya apa, karena yang paling susah di saat mengemudi itu biasanya parkir. Tidak semua orang yang bisa mengemudi tapi bisa parkir dengan mudah. Nah, intinya jadi setelah nanti kita di lapangan kok bisa sudah muter-muter berapa, 10 kali atau 15 kali, usahakan latihan parkir maju atau latihan parkir mundur ya. Kasih tiang kanan kiri, gimana caranya agar kita tidak nyenggol. Nah, kalau kita sudah bisa latihan parkir maju dan mundur, baru kita terjun ke jalan raya. Karena rata-rata biasanya kalau kita sudah muter-muter di lapangan, itu mereka langsung terjun ke jalan raya. Nah, susahnya nanti kalau pas kita ketemu jalan yang agak sempit, kita bertemu dengan lawan arah, dia udah minder. Tapi kalau kita ini yang saya diajarkan oleh guru saya ya, memang saya itu diajarkan untuk parkir terlebih dahulu. Jadi kalau saya sudah bisa parkir, kemudian saya diajak untuk nyetir di jalan raya. Jadi saya sudah bisa mengkondisi, sudah bisa mengira-ngira pojok sebelah kiri dan pojok sebelah kanan, begitu pula belakang sebelah kiri dan belakang sebelah kanan, karena saya sebelumnya sudah dilatih cara parkir terlebih dahulu Remisa, seperti itu. Nah, ini sudah Remisa lihat bagaimana truk cara mengemudinya. Mungkin ini hanya sedikit apa ya, informasi atau hanya sekedar taktik, hanya seperti cara memasukkan transmisi atau persneling ya, dan juga cara parkir. Ini hanya trik-triknya saja. Nanti Remisa bisa boleh coba di rumah apa yang baru saja saya bicarakan, yaitu setelah pemirsa sudah bisa mengatur gas, misalnya keliling lapangan 10 kali, kemudian Remisa jangan masuk ke jalan raya dulu, Remisa mengemudilah dulu cara parkir, baik cara parkir maju maupun cara parkir mundur, begitu Remisa, agar nanti kalau pas Remisa memasuki jalan yang area sedikit sempit dan bertemu dengan lawan arah, Remisa tidak begitu gugup ya. Oke Remisa, nah, mungkin tidak perlu panjang lebar ya tipsnya ya, nanti Remisa bisa coba sendiri kalau pas Remisa sudah berada di dalam truk, seperti itu Remisa. Oke ya Remisa, cukup di sini dulu perjumpaan kita kali ini tentang trik bagaimana cara mengemudi Isuzu NMR 71 ya. Yang pertama itu harus kita latihan mengepaskan transmisinya. Setelah itu kita mengatur gasnya dan kopling biar tidak nyendal-nyendal. Dan setelah itu kita latihan cara parkirnya Remisa. Mungkin seperti itu. Apabila nanti ada kekurangan, Remisa bisa coba sendiri langsung di dalam armadanya ya. Jadi Remisa bisa lebih paham. Mungkin Remisa juga tahu mana rem, gas, dan kopling. Remisa juga sudah tahu. Jadi nanti Remisa lebih efektif. Nah, ini hanya sedikit trik saja. Trik itu berarti tidak harus saya menayangkan cara-caranya. Untuk lebih efisiennya Remisa harus sudah praktek. Sebenarnya seperti itu Remisa. Karena untuk kita bisa mempraktekannya kan harus ada armadanya, karena kalau kita hanya sekedar materi itu kurang efisien Remisa. Oke, nah mungkin cukup sudah dulu ya taktiknya, nanti bisa Remisa praktekkan mulai dari tata cara saya memasukkan transmisi dan tips-tipsnya, yaitu belajar mengendalikan antara gas dan kopling biar seimbang, kemudian latihan parkir baik maju maupun mundur ya, agar kita nanti kalau pas di jalan raya kita tidak duduk, karena tidak bisa dibilang hampir semua pemula-pemula yang baru bisa mengendarai kendaraan baik mobil maupun truk, baik mobil pribadi maupun truk, itu kalau dia bertemu dengan lawan arah di jalan raya dia begitu derdek atau minder.
Oke pemirsa, tadi karena ada beberapa kanan kiri ya, nggak apa-apa. Ini saya jadi lupa tadi saya ngomong apa. Pokoknya intinya yang penting latihan cara memasukkan transmisi, terus latihan cara mengatur agar gas dan kopling bisa stabil, dan latihan parkir terlebih dahulu karena banyak para pengemudi kendaraan yang bisa jalan maju tapi dia tidak bisa tidak bisa mengendalikannya di waktu parkir. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Salam dari saya Buhari. Kita bertemu lagi di episode berikutnya masih di Bola Orange Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.